Sudah masuk. Ya. Oh, selamat sore Peter. Gimana kabar? Puji Tuhan. Baik. Baik. Syukurlah kalau begitu. Udah makan? Kalau enggak makan dulu kita. Udah. Sebelum Barusan tadi makan di warung. Oke, Pas kesini. Oh, jadi tujuannya kan datang mau nonton konseling. Iya. Terkait dengan permasalahan yang sudah disampaikan sebelumnya kan. Iya. Jadi sebelum masuk kepada konseling, sedikit saya menjelaskan bahwa tujuan kami di sini sebagai tenaga konseling, bagaimana kemudian mau mengoptimalkan sehingga apapun yang menjadi permasalahan bisa teratasi, walaupun tidak 100% demikian. Jadi perlu diketahui juga bahwa nanti di sini apapun yang menjadi keresahan Peter nanti sampaikan aja transparan, sehingga mungkin ada solusi yang bisa kita capai bersama untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu. Jadi tidak boleh takut untuk menyampaikan apa yang menjadi kisah seperti itu. Jadi jangan khawatir bahwasanya ini akan menjadi masalah rahasia kita, artinya apapun yang menjadi masalah di sini tidak bisa diumbar-umbar kemana-mana seperti itu. Jadi kedatangan Peter nanti disampaikan saja apa yang menjadi kisah Peter, silakan sampaikan aja secara transparan seperti itu. Oke. Ini saya punya masalah yang kalau secara logikanya saya tidak bisa menjangkaunya. Makanya saya cari seseorang konselor yang bisa dapat memberikan bagaimana cara untuk mengatasi tersebut. Nah, masalahnya ini yaitu tentang akademik dan di luar akademik. Nah, yang artinya permasalahan di luar akademik dibawakan di akademik. Nah, sebagai pertanyaan saya di pemikiran saya, bukankah dari peraturan akademik ada akademik? Dia kan udah ada strukturnya. Ya. Namun kenapa di kenyataannya perilaku atau sikap kita dari luar akademik dimasukkan di akademik? Itu yang menjadi permasalahan. Jadi ceritanya masalah internal di luar daripada sistem penilaian akademis seperti itu. Kemudian itu yang dibawa ke ranah akademis dijadikan sebagai sistem penilaian. Gitu. Sementara yang kita pahami bersama bahwa sistem penilaian itu kan ada 4. Aku ya dulu, udah tahu sekarang kita kan. Jadi kalau dulu kan itu ada 4 penilaian, yaitu kehadiran, tugas, UTS sama UAS. Itu sebenarnya sistem penilaian. Namun ketika permasalahan internal di luar daripada akademis kemudian dibawa ke ranah itu, bagiku itu memang udah salah ranahnya sebenarnya. Namun apakah sudah melakukan konsultasi atau komunikasi dengan dosen berkaitan untuk bagaimana kemudian sehingga masalah internal di luar daripada penilaian kampus nggak boleh dibawa ke ranah kampus? Udah komunikasi terlebih dahulu? Sejauh ini masih belum, karena ada pemikiran saya, argumentasi saya kenapa saya tidak mau menanyakan. Kalau kita kritik seseorang, yang saya alami, kalau kita kritik seseorang pasti ada sasaran yang akan kita dapatkan dari mereka. Nanti itu yang kutakuti, nanti ku sampaikan. Dan ada juga penilaian dosen. Setiap satu semester itu ada penilaian dosen. Namun dari situ saya tidak mengkritik, karena saya takut nantinya ketahuan sendiri. Makanya saya tidak berani untuk mengkritik atau menanyakan hal tersebut. Makanya saya datang mencari siapa yang bisa cari solusi untuk saya. Jadi ceritanya kau takut untuk menyampaikan kepada dosen yang bersangkutan agar tidak membawa ini ke dalam ranah penilaian kampus seperti itu. Betul. Nah, kenapa? Atau sudah komunikasi lagi dengan entah semacam dosen PA atau kepala jurusan gitu, kepala prodi terkait hal itu? Belum. Jadi apa yang menjadi harapan Peter dalam hal ini? Nah, harapanku, saya ingin mau akademik itu wilayahnya akademik saja. Di luar akademik, wilayah di luar akademik. Tetapi beda kalau udah masuk ranah hukum tadi.
pasti diketahui akademik. Itu kan udah jadi peraturan dari akademik juga. Nah, dari situ keinginan saya bagaimana supaya bisa tidak dibawa-bawakan di akademik permasalahan kita atau perilaku kita di luar akademik gitu. Jadi nggak ada upaya dari Peter untuk bagaimana kemudian menyelesaikan ini dengan dosen bersangkutan? Masih belum ada. Dikarenakan karena nggak ada upaya saya tiap malam berpikir jadi gila saya untuk memikirkan itu karena tidak ada solusinya, tidak dapat. Gitu. Kalau begitu ceritanya, sebenarnya ini bukan satu solusi sebenarnya, tapi hanya mau menawarkan karena pernah pengalaman juga. Teman saya dulu itu pernah menghadapi situasi yang sama. Kemudian dia mau mencoba mengkomunikasikan itu dengan kepala jurusannya, kaprodinya, kemudian dengan dosen PA-nya. Nah, nanti yang dosen PA sama kaprodi ini yang langsung komunikasi sama dosen bersangkutan untuk bagaimana tidak melibatkan masalah di luar kampus dibawa menjadi salah satu penilaian yang kemudian nanti menjadikan nilai gitu kan. Nah, jadi nanti itu pengalamannya seperti itu. Jadi setelah dia melaporkan itu, terus yang turun tangan adalah kaprodi sama dosen PA-nya untuk langsung komunikasi sama dosen bersangkutan. Nah, mungkin itu sebagai pengalaman yang kemudian mungkin bisa kita terapkan juga. Tapi semua kembali kepada Peter. Artinya seperti apa yang mau Peter inginkan, yang mau Peter lakukan, itulah yang Peter lakukan. Ketika misalnya nggak ada lagi solusi, tidak ada lagi jalan keluar, bisa datang konsultasi juga untuk bagaimana kemudian kita cari sama-sama jalan keluarnya seperti itu. Atau ada mungkin tindakan lain yang Peter inginkan setelah ini? Nah, sejauh ini tindakan yang mau aku lakukan sih masih belum ada. Tetapi tiap malamnya, tiap harinya saya selalu berpikir bagaimana cara saya untuk menyelesaikan ini. Apa tindakan yang harus saya lakukan? Itu. Jadi sarannya seperti yang tadi saya sampaikan, coba dulu nanti konsultasi sama kepala prodinya, kemudian sama dosen PA-nya, supaya nanti tidak ada yang menjadi korban dalam hal ini. Artinya kalau saya melihat dari permasalahan Peter ini kan sebenarnya tidak ada yang salah di sini, cuman mungkin karena keraguan seorang dosen atau mungkin karena intervensi dosen yang terlalu berlebihan, terlalu jauh dalam hal ini, sehingga nanti bisa membuat nilai Peter jadi sasarannya. Artinya seharusnya ini tidak sampai di situ, tapi kita nggak tahu, mungkin ada pengaruh psikologi dari dosen dan sebagainya. Jadi sarannya coba konsultasi sama dosen PA sama kalau seperti itu. Jadi itu ada yang mau disampaikan lagi Peter dalam hal ini? Kalau sejauh ini cuma itu saja sih permasalahannya. Nanti kalau ada lagi yang mau atau ada yang mau ku sampaikan atau permasalahan, saya juga mau menjumpai abang itu karena saya suka gitu. Iya, jadi kembali saya tekankan bahwa setiap masalah itu ada punya solusi jalan keluarnya. Tidak ada masalah yang tidak ada penyelesaiannya. Yang penting bagaimana kemudian kita berani untuk mau duduk bersama, diskusi untuk mencari solusi itu. Apakah dosenmu itu tidak punya hati, punya perasaan. Nah, ketika ada masalah internal pribadimu sama dosen, selesaikan itu. Namun sejauh ini nggak ada kan masalah pribadi sama dosen bersangkutan. Nah, kalau nggak ada, ya ngapain takut untuk duduk bersama, diskusi, mencari solusi kan. Jadi saya tekankan kembali tadi kedua Peter tadi, tetap komunikasi dengan dosen PA sama ini sehingga ada solusi-solusi yang bisa ditempuh. Nah, itu yang bisa saya sarankan. Ketika mungkin ada hambatan lain, bisa nanti datang konsultasi, nanti kita diskusikan bersama seperti itu. Oke. Jadi ada lagi yang mau disampaikan? Kalau tidak, biar nanti bisa pulang juga istirahat kita kan? Ya, udah nggak ada lagi, udah sedikit ringan lah, udah mendingan. Okay. Harapannya masalah ini bisa selesai secepatnya sehingga Peter juga tidak terlalu larut-larut dalam masalah ini seperti itu. Oke Bang, terima kasih atas semua yang sudah disampaikan ya Bang. Baik. Langsung mau pulang atau masih mau bincang-bincang?
Kalau enggak makan dulu kita nanti. Aku langsung pulang karena ada adikku di luar nunggu yang ngantar tadi. Oh, Oh iya, oke. Kita nanti lain kali aja lah. Iya. Entah kita jumpa di mana nanti, kasih aja makan kita. Oke. Terima kasih ya. Oke, kalau gitu makasih ya. Oke. Hati-hati pulang ya. Oke. Ayo bang. Oke.